Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, Bapak Guru, sarengan pengurus DKM, sarengan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Allah dina wengi ieu urang tiasa silaturahim, tiasa patepang, tiasa telabur ilmi mingguan kamari jadwal sim kuring, namun aya pamengan alhamdulillah tiasa dibayar saminggu berikutna. Alhamdulillah urang kumpul ngariung dina keadaan sehat wal afiat. Salawat sareng salam mudah-mudahan salamina dilungsurkeun ka Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kulawargina, para sahabatna, tabi'in, itba'i tabi'in, mugi ka urang sadaya salako umatna. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, langsung wae ka materi, masih ngalajengkeun perkawis pengurusan mayit atau tajhizul mayit. Bagian kahiji nyaeta ngamandian, ngaibakan. Ya, mangga disemak, dipirengkeun, bilih kirang jelas tiasa ditaroskeun. Materina kirang langkung setengah jam lah. Janten si mayit begitu tos jelas-jelas kondisi nak maut, biasanya sok dikacaan ataupun menurut ahli medis tos maut, maka kewajiban selain anu kamari tos dijelaskeun, kewajiban anu opat nu janten fardu kifayah kahiji ngaibakan, memandikan mayit. Hukum memandikan mayit itu ada 3. Jadi tidak semua mayit wajib dimandikan. Ada yang wajib, ada yang boleh dimandikan. Silahkan, tidak silahkan, jaiz, boleh. Ada yang haram, ada yang haram dimandikan mayit itu. Pertama yang wajib, memandikan mayit yang wajib adalah untuk mayit yang muslim, orang Islam yang meninggal selain syahid di medan perang. Ingat, syahidnya di medan perang. Sudah saya jelaskan, syahid itu ada 3, syahid dunia dan akhirat, syahid dunia saja dan syahid akhirat. Nah ini syahid dunia, akhirat dan dunia itu syahid yang di medan perang, itu haram dimandikan. Kemudian yang haram dimandikan, gak boleh. Berarti kembali yang wajib dimandikan semua orang Islam, 1 selain yang syahid di medan perang, 2 yaitu selain yang keguguran yang belum nampak bentuk fisik manusianya, berarti masih gumpalan daging atau gumpalan darah, ya, lahir, itu tidak wajib dimandikan. Jadi yang wajib itu selain yang 2 tadi, selain yang mati syahid, pokoknya Islam selain mati syahid, dan selain yang bayi keguguran masih belum berbentuk fisik manusia, hukum yang wajib.
Yang kedua, yang jaiz, dimandikan silahkan, tidak pun tidak apa-apa, yaitu orang yang kafir, non muslim, tidak Islam. Loh, itu orang Islam kok bukan Islam kok dimandikan? Gak apa-apa, mau mandi kok, ya. Apalagi tadinya banyak penyakitnya misalkan, gak apa-apa, jangan dilarang. Tidak dimandikan pun gak apa-apa, karena bukan fardu kifayah, bukan orang muslim. Jadi itu silahkan. Orang non muslim mau dimandikan boleh, tidak boleh, tidak ada kaitannya dengan hukum Islam. Yang boleh juga yang tadi, yaitu bentuk bayi atau yang keguguran yang belum berbentuk manusia. Tadi kan tidak wajib, berarti boleh dimandikan, boleh tidak. Paham ya? Yang boleh dimandikan, yang boleh tidak, satu yang mati non muslim, dua bayi yang keguguran yang masih belum berbentuk seperti manusia, karena itu tidak wajib, jadi boleh. Yang ketiga haram. Nah, yang haram ini yang mati syahid di medan perang haram dimandikan, tidak boleh dimandikan. Yang mati syahid membela agama Allah di medan perang langsung ya tidak usah dimandikan, dikafani dan dikuburkan saja. Nah, sekarang minimalnya memandikan itu kayak apa kewajibannya? Yang wajib itu minimalnya pokoknya semua badan mayit itu rata dengan air, tidak ada yang terlewatkan. Bagian dohir, bagian fisiknya semua terbasuh, itu minimalnya. Semua terbasuh itu minimal. Kalau yang sempurna bagaimana? Nah, yang sempurna ini yang harus kita lakukan dan kita telaah, kita kaji. Patokan tadi yang wajib semua fisik mayit terbasuh oleh air. Nah, kita ingin sempurna bagaimana? Ada beberapa langkah. Dijelaskan di sini. Satu, si mayit diletakkan di tempat pemandian, artinya tempat mandi yang sudah disiapkan, baik ranjang maupun apa, dan ya sebaiknya memang di ranjang yang tinggi dan di bawahnya itu ada penampungnya, lubang atau apa, supaya tidak menyipat kemana-mana. Ya, mau pakai bawahnya pakai ember lah, atau pakai plastik lah, ditampung lah, atau pakai lubang langsung, supaya di situ kan nanti akan membasuh najis dan sebagainya, supaya tidak kemana-mana genangannya, genangan airnya, ada penampungannya. Ya. Kemudian si mayit dipakaikan baju yang tipis. Maksud tipis ini supaya air mudah masuk, kalau yang tebal kan susah masuknya, dan supaya ya gampang ketika kita angkat, kita buka, itu gampang. Jadi tetap harus pakai kain, cuman yang tipis, biasanya ku sampingnya Bu, samping jarit itu memang sudah pas. Kemudian ditidurkan. Ya, si mayit ini menghadap ke kiblat, jadi pun sama kakinya itu menghadap kiblat ketika mandi, itu kiblat, berarti kepala di timur, diangkat sedikit, ya nanti ada orang yang megang di sini nih, itu diangkat kakinya dan bagian kepalanya ini menghadap ke kiblat, diluruskan. Ini posisi yang bagus. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Ini kan kita bicara sedang praktek yang sempurna, paling baik, yang paling utama. Kemudian ini yang penting, mandinya di tempat sepi, gak usah ditonton rame-rame. Ya, di tempat sepi dan di bawah atap. Kenapa pakai di bawah atap? Karena
Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam ini walaupun sudah meninggal tetap dimuliakan. Artinya biar tidak terbuka kemana-mana, dilihat oleh makhluk yang di langit dan sebagainya, sebaiknya di dalam atap, ada atapnya ya, dalam memandikan. Kemudian wajahnya ditutup, mulai mandi itu sudah ditutup wajahnya. Mulai permulaan mandi, begitu diletakkan semua badannya ditutup oleh masuk bagian wajahnya. Sama ini juga untuk memuliakan si mayit, biar tidak diumbar lah fisiknya mentang-mentang sudah meninggal misalkan. Jadi semua, bukan hanya auratnya saja, dari mulai wajah pun ditutup. Kedua, ya langkah kedua nih, orang yang memandikan mayit memegang sapu tangan atau kaos tangan. Kaos tangan yang nanti tidak bersentuhan langsung dengan badan mayit, tetapi pakai kaos tangan. Ini bicara yang sempurnanya. Atau kalau dia sapu tangan, yang penting ada apa? Kalau mandikan orang sakit ibu atau bayi, waslap. Nah itu. Kemudian air dituangkan, ya. Yang pertama air murni dulu, air khusus, jangan dicampur apa-apa, yang campur sabun. Dari mulai kepala sampai ke telapak kaki dituangkan air. Ya. Tangan kanan orang yang memandikan memegang air, baik keran ataupun cibuk sisiut. Tangan kiri mulai menggosok-gosok badannya tadi yang sudah dipakai waslap atau sarung tangan, ya, diurut-urut, digosok dengan lembut semua badannya, ya. Pakai air dulu yang pertama, ya. Kemudian langkah ketiga, orang yang memandikan begitu menyandarkan mayit itu secara lembut, pokoknya semua secara lembut, disandarkan lembut, digosoknya secara lembut. Kenapa? Karena keterangannya Bapak Ibu, orang yang sudah dicabut nyawa ini sampai ratusan ribuan tahun pun akan terasa sakitnya, apalagi ini baru. Makanya dengan lembut posisinya. Nah, posisi yang memandikan nih, lutut orang yang memandikan ini, ada yang mau praktek tidak mayitnya? Ini lutut ini bagian punduk leher belakangnya mayit, lutut ini. Ini kan yang memandikan hunjar, kakinya diluruskan. Nah ini bagian leher, bukan bagian kepala, bagian leher ini di lutut. Lutut ini bagian leher dan kepalanya dipegang. Kepalanya dipegang oleh tangan kiri, ya, sambil digosok-gosok pakai jempol ini memegang, sambil diangkat sedikit supaya ini kepala dan dada menghadap kiblat, diangkat gini, ya. Kemudian bagian yang kanan nih, bagian kanan nih, tadi kan yang kiri menyangga kepala mayit di belakangnya. Bagian yang kanan mulai menggosok-gosok ini apa, pundak terus ke depan, terus digosok-gosok. Ini kan ada beberapa orang ya, sampai ke bawah, sampai ke kaki. Nah itu sebenarnya satu orang pun cukup, yang lain hanya bantu-bantu air cukup, ya. Atau dua orang juga cukup. Terus digosok-gosok, ya. Ini tadi jempol yang ini itu menggosok-gosok bagian belakang. Kemudian bagian perut juga diurut supaya isinya sisa-sisa kotoran pada keluar. Diurut dengan lembut, ya, bagian perut ini.
Kemudian juga disunahkan ada yang menyalakan bukhur itu kalau di kita seperti menyan, kayu bukhur, ya intinya dupa yang wangi. Supaya apa? Supaya untuk balance. Ini kan si mayit mengeluarkan kotoran-kotoran yang tentunya akan mengeluarkan bau menyengat. Nah, ini ada bukhur yang menyala untuk mengimbangi agar yang memandikan ini tidak terongkek lah gitu ya. Jadi ada penyeimbang. Ini di sini memang disunahkan seperti itu sampai akhir, di awal mandi sampai akhir itu menyalakan yang wangi bukhur. Kalau minyak wangi kan mungkin tidak mungkin, makanya pakai bukhur yang wangi itu. Tidak mungkinnya ya akan basah, akan terkena oleh tetap kotoran si mayit. Kemudian langkah keempat, menceboki. Setelah diurut-urut pada keluar, diceboki. Yang memandikan menceboki bagian depan dan bagian belakangnya si mayit dan sekitarnya dengan tangan kiri, ya. Kemudian sambil banyak menuangkan air di tempat itu, apalagi di situ mengeluarkan bau yang tidak enak, terus dibanjur oleh air, ya itu. Kemudian yang berikutnya, langkah yang kelima, ambil lagi waslap atau kain yang lain untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku. Semua kuku, jari tangan, jari kaki. Setelah tadi tuh, setelah istinja dicebokin bagian lempitan-lempitan termasuk kuku. Kalau yang gemuk kan ada lempitan di sini apa tuh bagian yang seperti itu, ya. Seperti saya, guys, aja. Bawah kuku, ya, di dekat mata, misalkan ada boleh kotoran sebagainya, terus yang lempitan-lempitan diteliti lagi setelah dicebokin itu. Setelah selesai tadi ya, setelah selesai seluruh badan diurut, bagian perut pada keluar dicebokin, kemudian di bawah kuku dan lempitan selesai, terakhir diwudukan si mayit, diwuduin ya dengan wudu yang sempurna, termasuk yang sunah-sunahnya, termasuk kumur-kumur juga ya kita kumurin, keluarkan, masuk, keluarkan gitu. Dan yang memandikan itu niat wudu untuk si mayit itu, niat saya mewudui mayit, supaya beda. Tadi mah memandikan, sekarang mah bagian ngawuduan kan gitu. Memang ngawuduan ini sunnah tapi niatnya wajib ya. Kalau memandikan wajib, niatnya sunnah. Ya bisa terterusingan Pak, ibadah apa yang wajib tapi niatnya sunnah, yang sunnah tapi niatnya wajib? Memandikan mayit sama mewudui mayit. Kenapa niat memandikan mayit sunnah? Karena kita dengan mandinya saja itu sudah memenuhi daripada fardu kifayah. Sudah. Kenapa niat mewudui wajib? Karena untuk membedakan mana mandi, mana wudu. Jadi niat saya mewudui mayit itu. Kemudian ya tadi sudah berkumurnya apanya dilakukan, cuman hati-hati jangan sampai air masuk ke dalam perut, nanti terlalu banyak kekemuk banyakan, akhirnya susah mengeluarkan. Kemudian langkah ketujuh, tadi memandikan mayit ya. Kalau diselingin dari beberapa tadi setelah dibasuh semua, maka salah satunya itu diselingi dengan sidir, godong bidara
ya yang dilembutkan. Kalau di Timur Tengah sampai sekarang ya daun bidara itu digiling lembut seperti tepung, dan orang hidup pun mandinya pakai itu banyak, apalagi di musim dingin. Kalau pakai sabun perih pakainya daun bidara itu. Nah sekarang di kita sudah ada daun bidara yang dipabrikan, yang diolah sudah menjadi batang sabun ada. Kalau misalkan tidak menemukan daun bidara, pakai sabun nggak apa-apa ya, gantinya pakai sabun nggak apa-apa ya. Kemudian tadi mandinya sudah dikatakan ya, di sini bahas lagi dari mulai kepala, atas, wajah sampai ke ya, kemudian dari pusat tangan kanan sampai ke jari-jari ke pundak, kemudian dibalikan bagian depannya, kemudian tangan kiri sampai ke pundak dibalikan bagian pundung belakangnya, dan seterusnya seperti itu ya. Ketika dibalikan, di sini dikatakan kaki kiri ditumpangkan ke kaki kanan untuk membalikan si mayit ke kanan, kemudian kaki kanan ditumpangkan ke kiri untuk membalikan mayit ke kiri. Kemudian tadi kalau sudah dikasih sabun ya sabunnya dihilangkan dengan basuhan berikutnya. Nah untuk basuhan yang terakhir, paling terakhir nih, airnya dicampur dengan kamper atau kapur barus. Yang terakhir ya, supaya apanya, supaya ketika dikubur itu tidak gampang dimakan oleh hewan-hewan melata ya yang ada di dalam tanah. Jadi nggak mau kalau ada bau kapur barusnya atau bau kampernya. Nah ini selesai itu caranya. Segera dibawa, setelah itu diandukin, dibawa, dikafanin. Ada permasalahan tapi di sini satu nih permasalahan, orang yang memandikan ya dan rekannya, temannya, ini wajib, ingat nih wajib di sini, wajib memejamkan matanya ketika melihat kemaluan yang dimandikan. Hukumnya wajib dipejamkan. Ulah ditompolan, gede, wah, ulah karunya ya, atau diomong-omongkan. Dan selain aurat hukumnya sunnah. Kalau bagian aurat hukumnya wajib menutup mata. Walaupun sesama laki-laki, walaupun sama perempuan, wajib menutup mata. Ingat ini, kalau wajib berarti kalau kita buta ya dosa berarti. Kecuali kalau darurat, kali kurang tidak kelihatan bagian yang kotor, ya buta sedikit belum lagi. Kedua ya, disunahkan menyiapkan tempat air yang luas ya untuk memandikan di ember, dan posisi embernya atau wadahnya ini lebih tinggi daripada posisi si mayit biar cipratannya tidak masuk. Namun iya ember di dia, mayit di dia nyiprat balik ke ember. Kalau menyipratna airna apa yang keluar dari kemaluannya atau dari perutnya ya najis, nanti yang dibuat mandikan najis. Jadi kalau nyiapkan air itu, posisi wadah itu harus lebih tinggi daripada posisi mayit. Jadi nyiukan lagi ya, ya mayit sukan itu, atau ya lebih aman itu pakai keran, itu pakai selang ya. Yang ketiga, sunnah melembutkan setelah mandi, melembutkan bagian sendi-sendinya ya, bagian sendi-sendinya dilembutkan, artinya ditakuklah, diarahkan, diluruskan ini. Itu setelah mandi. Makanya dalam mandi itu
dalam mandi itu tadi harus lembut, harus pelan-pelan. Nanti ditekuknya itu setelah selesai mandi. Kemudian lagi makruh hukumnya mengambil rambut atau kuku dari si mayit, walaupun itu seorang ulama, seorang wali, kenang-kenangan dicabut apa, makruh hukumnya itu ya. Kemudian yang kelima ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kalau orang sedang ihram meninggal, nah sedang muhrim ihram haji atau umrah meninggal, maka jangan melakukan apapun dari yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Gak boleh dikasih wangi, orang muhrim kan tidak boleh. Gak boleh ada yang diketok kukunya atau rambutnya, biarkan saja. Kemudian lagi gak boleh kalau yang laki-laki ditutupi, cukup hanya kain ihramnya saja ya, kepalanya nggak usah ditutupi, cukup pakai balutan yang setengah sama balutan atasnya untuk badannya, kepalanya nggak boleh ditutup. Kenapa? Karena ada keterangan hadisnya bahwa nanti orang yang ihram akan dibangkitkan dalam keadaan ihram ya, makanya biarkan meninggalnya masih dalam keadaan ihram. Tidak boleh melakukan apapun yang hidup ini yang melanggar aturan ihram. Nah, itu orang yang ihram ini ketika niat umrah atau niat haji tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh laki-laki menutup kepala ya, kemudian tidak boleh mencabut, memotong kuku, rambut dan sebagainya. Poin berikutnya yang penting, disunahkan orang yang memandikan itu orang yang bisa dipercaya. Maksudnya apa? Ketika melihat kebagusan di dalam mayit, silahkan sebutkan, sebarkan, omong-omongkan. Tapi sebaliknya, ketika ada keanehan di dalam mayit, maka supaya menutup mulut, jangan diomong-omongkan. Misalkan ya, mayit ini seorang ustadz, seorang kiai, ke masjid jamaah terus, imam masjid bahkan, pas dimandikan ternyata dina bujuna ayat tatoan gede. Wah, imam orang selalu itu preman ternyata. Nah itu jangan diomongkan. Baru tahu kalau dia tatoan. Nah sudah selesai. Atau ada hal yang aneh misalkan, jangan diomongkan. Kalau ada hal yang baik, misalkan keluar bau harum lah, atau ada yang lain, silahkan sebutkan. Saya ketika mandikan si fulan wangi tubuhnya, padahal belum dikasih minyak wangi sudah wangi. Nah itu sebutkan yang bagus, yang tidak bagus, yang tidak baik, supaya ditahan. Makanya butuh yang memandikan itu orang yang amanat, yang bisa nyimpen rahasia. Ulah tukang gosip pendian, ulah mundur mana naon raja gosip, karena mata nimun goreng diomong-omongkan. Yang berikutnya, yang paling utama memandikan itu laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Yang laki-laki yang diutamakan yang ngerti fikih, ustad atau pakesannya yang harus ngerti fikihnya, yang paling afqah, paling ngerti fikih. Sebab ini kaitan dengan fikih soalnya. Ya. Boleh, kecuali boleh istri dimandikan suaminya, seorang suami dimandikan istrinya. Tapi kalau selain hubungan suami istri, maka yang paling baik laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, dan laki-laki tidak boleh melihat yang perempuan tidak melihat mandinya laki-laki. Dulu di tempat saya sebelum kesraknya diganti, ya masih orde lama,
itu waktu saya kecil kalau memandikan di halaman, di pidingku samping, dan samping ini semua yang megang yang lihat, laki-laki perempuan, mayitnya apalagi perempuan, pokoknya ibu-ibu bawa-bawa nyekelan samping balik nempokkan gitu. Di sini enggak ya? Ya, di sana begitu. Ini saya aneh. Maka ketika ada alumni pesantren saya nikah ke orang situ, saya usahakan jadi kesra biar fikihnya dijalankan dan biar juga bisa nerima masukan-masukan. Kan santri nyarira, ya rekan. Kadang-kadang kalau orang lain kan dikasih masukan, aya nu nampi aya nu teu gitu. Alhamdulillah sekarang sudah di tempat yang tertutup. Nah, sampai kia Bapak Ibu nih di keterangan, jika tidak ditemukan orang yang memandikan kecuali orang lain yang bukan muhrim, maka wajib tayamum. Jika tidak ditemukan orang lain atau yang satu muhrim, tidak ada nih yang mati laki-laki, tidak ada laki-laki nih nyaraba kabeh, adanya perempuan dan bukan muhrim, bagaimana? Ditayamumi saja, gak usah dimandikan. Karena kalau tayamum ya hanya muka sama tangan, selesai. Kalau mandi kan semua tubuh. Oke, si perempuan itu yang bukan muhrim memandikan si mayit laki-laki, nyamberan melihat kemaluannya, memegang kemaluannya. Nah ini nggak boleh. Nah ini ya harus kita pegang ini. Jika tidak ditemukan kecuali lawan jenis yang bukan muhrimnya, maka si mayit sudah ditayamumin. Yang berikutnya, kalau si mayit ini dimandikan tidak bisa pakai air, misalkan karena memang airnya tidak ada, atau misalkan badannya melepuh habis kebakaran, tayamum juga. Ini nggak mungkin pakai air. Kalau pakai air nanti badannya kemana-mana ini, pada lalocot terus kebakar, maka pakai tayamum juga. Ya, masalah yang terakhir, memandikan mayit, nyiram airnya bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa sampai 9 kali. Artinya 1 dari muka sampai kaki, nanti 2, 3, itu yang sempurna cukup. Pengen nambah ke 5, pengen nambah ke 7, pengen nambah maksimal sampai 9. Yang jelas ganjil berarti ya, ganjil. Misalkan sampai 3 belum bersih, tapi sempurnakan dengan yang ganjil 5. Sudah 5 kali nih masih keluar terus kotorannya, basuh lagi, tapi sempurnakan dengan yang ganjil setelah 6 ke 7 kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syalatina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu sahabati ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah ya Rabbana lakal hamd. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa syahadatan fil jasad wa syahadatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan al maut maqfurun ba'da al maut wa afwan min hisabi wa madzabin wa syibr min al jannah wa rizqna an-nadhara ila wajhika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.